Aku dapat sebuah respon dari teman-teman di YouTube. Thank you udah ngasih komen. Dan saya akan menanggapi sedikit aja. Jadi gini, waktu ngomong tentang satu hakikat tiga pribadi, itu Alkitab yang menyatakannya, bukan saya yang buat ide sendiri, enggak. Tapi satu hakikat tiga pribadi itu menunjukkan bahwa kata satu itu sebenarnya bukan tunggal, nggak harus tunggal. Nah itu saya mau menunjukkan, karena gini, gambaran apapun untuk menjelaskan Allah itu nggak akan pernah bisa, karena dia adalah Allah. Allah adalah melampaui apa yang kita bisa pikirkan, bukan irasional ya, tapi dia transrasional seperti yang kita tahu. Dia melampaui apa yang manusia itu bisa pikirkan, karena dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Jadi nggak mungkin kita itu bisa mengerti Tuhan itu 100%. Kalau ada orang yang mengaku bisa ngerti Tuhan 100%, kok gue curiga dua hal. Satu, dia bukan Tuhan yang lu pikirkan, atau dirinya sendiri udah jadi Tuhan gitu loh. Dia merasa tahu segalanya. Nggak bisa, kita tuh terbatas. Kita hanya bisa ngerti apa yang Alkitab nyatakan, dan apa yang tidak Alkitab nyatakan ya kita nggak bisa tebak-tebak, kita nggak pernah bisa tahu. Tapi Alkitab menjelaskan hal ini, bahwa Alkitab itu menjelaskan bahwa Allah itu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi waktu kita ngomong tentang Allah, Allah kita itu satu, tapi penyataan dirinya itu dalam tiga pribadi. Jadi kalau misalnya Yesus datang ke dalam dunia, itu pribadi yang kedua. Jadi itu bukan Bapa, beda. Bapak sama Anak tuh beda. Nah itu mau menggambarkan gini guys, bahwa kita tuh bukan menyembah tiga Tuhan, kita nyembah satu Tuhan. Tapi satu Tuhan itu tidak melulu harus tunggal gitu loh penjelasannya. Jadi kalau ada yang ngomong, ini kan nggak bisa dijelaskan bahwa satu itu seperti satu keluarga, ada istri, ada anak, tiga. Berarti kan satu keluarga tapi isinya ada tiga. Enggak, itu bukan, esensinya bukan itu. Esensinya adalah kata satu itu nggak harus tunggal, intinya itu. Sama seperti manusia lah, gua satu. Tapi gua terdiri dari dua unsur kan, ada imateri, ada yang materi, ada roh, ada pikiran gitu ya, nggak kelihatan, tapi ada yang kelihatan, tubuh fisik saya. Jadi nggak selalu kata satu itu menjelaskan tentang ketunggalan, dia bisa berbentuk jamak. Nah inilah yang kita mau ngomong tentang Allah punya sifat yang dikomunikasikan, ada yang tidak dikomunikasikan. Dikomunikasikan adalah apa yang Tuhan miliki, kita miliki dalam batasan tertentu. Misalnya Allah itu pengasih, maka kita bisa mengasihi. Allah itu suci dan kudus, pada waktu kita bikin dosa, hati kita merasa terganggu, karena memang ada natur kekudusan dalam hidup kita. Tapi kita punya batasan, artinya waktu kita ngomong tentang Allah itu maha kasih dan kita adalah kasih, kita bisa mengasihi, tapi kita punya batasan. Kita nggak mungkin mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Makanya wujud kasih itu dinyatakan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan cuma ngajarin tentang kasih, tapi dia menunjukkan dengan mengorbankan dirinya. Sama waktu kita ngomong tentang kekal, Allah itu kekal, tapi Allah waktu kekal itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita ada awal, tapi nggak ada akhirnya. Sama seperti waktu kita ngomong Allah itu pencipta, maka kita bisa punya natur menciptakan, kita bisa innovating something gitu, kita bisa menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena by nature kita adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan mencipta, kita juga bisa mencipta gitu. Nah waktu kita ngomong tentang apa yang dikomunikasikan, apa yang tidak dikomunikasikan, gambaran itulah yang dinyatakan ketika kata satu dalam Allah, hakikat Allah itu nggak melulu harus tunggal. Sama seperti saya pribadi, satu pribadi namanya Joy. Tapi pada saat yang sama, saya punya tubuh materi yang kelihatan, ada yang imateri yang tidak kelihatan. Nah, ibaratnya tentang kata satu yang nggak harus tunggal. Nah, semoga ini menjadi penjelasan buat kita, dan sekali lagi kita nggak bisa melampaui apa yang Alkitab sudah nyatakan, yang Tuhan sudah nyatakan, karena kita terbatas, kita ciptaan. Nah, semoga ini menolong kita untuk tetap belajar, tunduk, taat dan setia dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui benar firman Tuhan, dan kita belajar untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Soli Deo Gloria, saya John Manik, saya pamit. Bye bye.